Perkenalkan, nama saya Susana, Kepala SMP Katolik Santo Petrus, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Program saya adalah Pesona Gembala, pulihkan pendidikan sosok masa depan Nusantara, giatkan ekosistem belajar, literasi, dan numerasi. Berikut persembahan dari SMP Katolik Santo Petrus. Siswa-siswi di SMP Katolik Santo Petrus memiliki karakteristik yang bervariasi. Ada yang tetap bisa mengikuti pembelajaran online dengan baik, tetapi ada juga yang mengalami hambatan. Oleh sebab itu, kepala sekolah dan guru bekerja sama dengan orang tua dan wali mendiagnosis permasalahan yang terjadi selama pandemi. Cara yang dilakukan antara lain melalui analisa jurnal harian online, analisa rapot bulanan, komunikasi dengan orang tua dan wali, mencari informasi dari siswa lain, dan hasil diskusi pasca supervisi pembelajaran. Berikut permasalahan yang terjadi selama pandemi. Dari segi siswa berdomisili di daerah yang susah sinyal. Siswa tidak memiliki perangkat untuk belajar online. Siswa memiliki perangkat namun kesulitan membeli paket data. Ada pula siswa yang kehilangan orang tua dan saudara. Serta siswa bosan dengan pembelajaran online. Dari segi guru pun dan tenaga kependidikan mengalami masalah sebelum PTMT. Beberapa guru dan tenaga kependidikan belum terbiasa menggunakan LMS untuk pembelajaran online. Keterbatasan alat pendukung pembelajaran di rumah karena harus menghadirkan ruang kelas di dalam rumah. Yang tidak kalah menjadi masalah, kondisi kesehatan guru dan tenaga kependidikan serta keluarga yang terpapar COVID. Dari permasalahan yang ada, pihak sekolah memikirkan solusi permasalahan yang dihadapi siswa dan guru. Kita ingin siswa semuanya tetap belajar, tidak ada yang mengalami learning loss. Berbagai upaya sekolah lakukan untuk siswa, seperti menghubungi orang tua secara berkala tanpa mengenal jam kerja lagi, dengan satu tujuan, yaitu siswa tetap belajar, minimal mendapatkan bahan untuk belajar. Langkah kedua, guru mengunjungi rumah siswa untuk mengantarkan bahan ajar dan membimbing siswa dalam belajar. Langkah ketiga, sekolah memberikan subsidi paket data kepada siswa agar dapat terus belajar meskipun dalam mode online. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pastoral care berupa pendampingan secara psikologis, secara umum, dan kepada siswa-siswi yang membutuhkan secara khusus. Menerapkan berbagai metode pembelajaran yang membangkitkan kembali minat siswa untuk belajar. Salah satu di antaranya, diskusi kelompok dan berkolaborasi dengan Google Slide secara online. Kuis interaktif bersama secara online, misalnya Kahoot dan lain-lain. Praktikum virtual untuk pembelajaran IPA, IPS, dan lainnya. Upaya yang sekolah lakukan untuk mengatasi permasalahan dari segi guru dan tenaga kependidikan. Mengadakan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk menggunakan LMS agar pembelajaran tetap berjalan baik secara online, maupun praktek langsung melalui teman sejawat, dan juga kepala sekolah yang langsung menjadi tutor. Langkah kedua, meminjamkan laptop sekolah kepada guru dan tenaga kependidikan yang kesulitan alat, dan memberikan tips sederhana dengan menempel kertas karton putih di dinding rumah dan disampul dengan plastik untuk menjadi media papan tulis di rumah, sehingga di rumah pun bisa mengajar dengan baik. Yang ketiga, memberikan pendampingan psikologis dan membebaskan tugas untuk sementara waktu kepada guru yang terpapar, serta memberikan bantuan untuk cek PCR atau antigen. Setelah mendiagnostik segala permasalahan yang sudah terjadi, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan PTMT. Langkah yang kami lakukan adalah, yang pertama, belajar dari negara-negara lain yang lebih duluan reopening school. Yang kedua, mengikuti webinar-webinar untuk mengupgrade pengetahuan, salah satunya dari OECD yang berjudul Rethinking the Classroom After COVID-19, Insight and Innovation from Teachers. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang sistem PTMT yang direncanakan. Dari hasil sosialisasi, sebagian besar orang tua mengharapkan PTMT dilaksanakan setelah vaksin. Oleh sebab itu, sekolah berupaya agar siswa bisa mendapatkan vaksin segera. Tantangan pun terjadi. Saat itu, stok vaksin sangat sedikit dan belum untuk usia anak SMP. Kepala sekolah terus berupaya berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait, seperti Puskesmas Pembina, organisasi masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, maupun Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Hasilnya, waktu itu belum berhasil. Tetapi, langkah tidak terhenti sampai di situ. Komunikasi terus berjalan, hingga pada tanggal 30 Agustus ada sebuah titik terang. Ada stok untuk 45 siswa. Dan terus tergantung stok vaksin yang ada, hingga sekarang semua siswa sudah divaksin, kecuali yang usianya atau syarat yang belum bisa memenuhi. Yang berikutnya dari hasil survei
belum semua orang tua mengizinkan anaknya untuk PTMT. Sehingga kepala sekolah memikirkan lagi langkah apa yang bisa kita terapkan agar bagaimanapun PTMT bisa berjalan. Akhirnya dari berbagai diskusi diputuskanlah hybrid learning. Karena misi kita adalah tidak ada seorang pun anak yang tertinggal yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Namun tantangan dari keputusan ini adalah ruang kelas belum tersedia jaringan internet. Belum adanya pengalaman guru mengajar dengan model hybrid. Belum tersedianya alat-alat pendukung seperti speaker dan webcam. Tetapi satu yang memotivasi saya dan yang saya banggakan adalah motivasi guru-guru di SMP Katolik Santo Petrus yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi, guru-guru ingin agar anak-anak tetap bisa belajar. Maka guru-guru melaksanakan uji coba pembelajaran hybrid learning sebelum dilaksanakan bagi siswa. Dalam kepemimpinan yang saya terapkan adalah model keteladanan dan solidaritas. Sehingga untuk jaringan internet, saya memasang sendiri di kelas-kelas. Dan guru-guru juga termotivasi untuk belajar memasang jaringan bersama. Disinilah tercipta sebuah momen yang sangat berharga. Saling kepedulian, saling belajar. Alat-alat pendukung pembelajaran juga kita penuhi secara bertahap. Dan tempat cuci tangan juga dipasang sendiri oleh tenaga guru dan tenaga pendidikan. Setelah semua persiapan untuk reopening school telah kita penuhi, maka kita pun melaksanakan PTMT untuk tahap pertama. Di sini kita lakukan untuk kelas 9 selama 1 hari per minggu. Setelah 2 minggu pembelajaran, kita melakukan evaluasi bersama dan menunjukkan hasil yang baik serta tanggapan orang tua yang sangat mendukung PTMT. Sehingga kami putuskan untuk melanjutkan ke kelas 7 dan kelas 8 dengan pengaturan jadwal belajar tatap muka kelas 8 dan kelas 9 2 hari per minggu, dan untuk kelas 7 adalah 1 hari per minggu. Di sini program kita juga ingin agar anak-anak selalu literasi dan numerasi. Oleh sebab itu, bahan pembelajaran sudah diberikan ke semua siswa sebelum pembelajaran dimulai. Minimal adalah H-1. Jadi di rumah anak-anak bisa berliterasi, numerasi, dan setelah sampai di sekolah, anak-anak bisa berdiskusi dengan guru dan mendapatkan penguatan dari guru tentang apa yang dipelajari. Atau literasi lagi jika masih ada yang belum tuntas. Waktu per jam pelajaran untuk PTMT dikurangi dan jumlah mata pelajaran per hari juga dibatasi. Jadi literasi tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Semua siswa disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan sekolah memiliki tim satgas yang bertugas memastikan PTMT berjalan dengan lancar. Dan sistem pembelajaran dengan model hybrid learning memungkinkan siswa yang di rumah dan di sekolah belajar hal yang sama dan tetap bisa berdiskusi di saat yang bersama. Disinilah yang akan kita capai bahwa siswa dimanapun dia tetap belajar, tidak ada yang namanya learning loss. PTMT juga memudahkan siswa pada saat mengikuti simulasi dan pelaksanaan ANBK, karena siswa sudah terbiasa dengan protokol kesehatan dan lingkungan sekolah, sehingga proses ANBK berjalan dengan lancar tanpa kendala. Program unggulan sekolah agar siswa tetap mengembangkan diri dan berprestasi adalah dengan mengadakan ekskur secara online setelah PTMT. Ekskur yang dijalankan adalah ekskur pramuka dengan materi kecakapan hidup mandiri. Ekskur bahasa, yaitu bahasa Mandarin, Inggris, Jepang, dan Korea. Ekskur olahraga, berlatih basket di rumah tetap sehat dan terbatas di lapangan. Lalu ekskur karya tulis ilmiah, siswa bisa mencoba menyusun karya ilmiah dari berbagai percobaan dan sebagainya. Dan juga ekskur fotografi dan ekskur yang terakhir yaitu ekskur robotika. Untuk mengapresiasi minat bakat anak dan sebagai aktualisasi dari profil pelajar Pancasila, maka sekolah mengadakan kegiatan Petrus Open Day yang ditayangkan live di channel YouTube SMP Katolik Santo Petrus pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2021. Sekaligus sebagai penanaman nilai karakter, menghargai dan melestarikan budaya lokal. Setiap weekend, siswa SMP Katolik Santo Petrus mengerjakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek menjadi ciri khas sekolah sejak pandemi tahun 2020, dan tahun ini adalah tahun kedua sekolah kita mengerjakan proyek yang di tiap akhir semester siswa akan mempresentasikan hasil proyek secara kelompok dan akan mengadakan pameran hasil proyek yang akan disaksikan oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Tema proyek yang diangkat ada 7, yaitu kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi membangun NKRI, dan kewirausahaan. Hasil evaluasi implementasi PTMT menunjukkan feedback dari orang tua dan guru menunjukkan hasil yang baik, positif, dan mendukung PTMT untuk terus dilanjutkan. Siswa sangat ceria dan bersemangat dalam pembelajaran. Untuk metode pembelajaran model hybrid masih kurang bervariasi, dan posisi guru mengajar cenderung tetap. Dan perlu penambahan kamera dan lampu portable untuk mendukung pencahayaan. Dan tindak lanjut dari PTMT, mulai 3 Januari 2022, PTMT akan dilaksanakan setiap hari untuk semua jenjang. Dan untuk alat-alat akan dipenuhi, dan metode pembelajaran akan divariasikan sesuai dengan minat dan bakat anak. Terima kasih.